Inilah pementasan Sendra Tasik. Seni drama, tari dan musik. Dengan judul Golden Swan. Salah satu kelahirannya yang fenomenal telah diukir dalam 4 relief di Candi Borobudur. Relief yang diangkat dari cerita Jataka, bagian dari Sutta Pitaka, kitab suci agama Buddha, nomor 534, tentang Mahahangsa Jataka ini bercerita tentang kehidupan sang Bodhisatta sebagai Raja Angsa Emas bernama Datarata. Ketika itu, ia didampingi patih setianya, yaitu Sumuka. Pada waktu itu, di Benares, hiduplah seorang raja bernama Raja Samyama dan Ratu Kema. Suatu waktu, Ratu Kema bermimpi dalam tidurnya. Ia melihat angsa berwarna keemasan duduk dengan agung, lalu mengkhotbahkan hukum kebenaran dengan suara yang merdu. Iya pulang dari sini. Iya pulang dari sini. Angsa apakah yang Ratu maksud? Ada di mana angsa-angsa itu, Ratu? Kali kita dipanggil kasih tahu ya. Nggak kedengaran. Bagaimana keadaanmu, Ratu? Paduka, saya sedang mengidam layaknya wanita hamil, tetapi... Katakan saja, Ratu. Apapun keinginanmu, pasti akan kukabulkan. Paduka, saya sangat ingin mendengar khotbah kebenaran
dari seekor angsa emas. Jika keinginanku ini terpenuhi, maka diriku akan baik-baik saja. Akan tetapi, jika tidak terpenuhi, maka tidak akan bermakna lagi hidupku. Jika ada hal seperti itu di dunia manusia, pasti akan kudapatkan itu. Jangan khawatir. Penasehat, Hamba Paduka. katakanlah, apakah ada gerangan angsa emas itu? Kami belum pernah melihat ataupun mendengar tentang angsa emas ini, Paduka. Kalau begitu, siapa yang mengetahuinya? Para Brahmana, Paduka. Baiklah, panggilkan Brahmana. Tes. Baik. Yuk, masuk. Hamba Paduka. Brahmana, apakah ada angsa emas yang mengkhotbahkan kebenaran? Ya Paduka. Menurut tradisi turun-temurun kami, bahwa kepiting, ikan, kura-kura, rusa, burung merak, angsa, memang ada yang berwarna keemasan. Dikatakan bahwa saya dari mereka itu semua, keluarga dari angsa Datarata adalah yang paling bijaksana. Ditambah manusia, maka terdapat 7 makhluk yang dapat ditemukan berwarna keemasan. Apakah kau tahu di mana tempat tinggal mereka? Kami tidak tahu, Paduka. Kalau begitu, siapa yang mengetahuinya? Para pemburu. Baiklah, penasehat, gerak kumpulkan para pemburu. Baik, Paduka. Hamba Paduka. Pemburu, apakah kau tahu di mana tempat tinggal angsa emas Datarata? Paduka, disebutkan dalam tradisi turun-temurun kami, mereka tinggal sama rakyatnya di danau Manasa yang indah yang terletak di Gunung Kailas, kawasan Himalaya. Apakah kau tahu bagaimana cara untuk menangkap mereka? Kami tidak tahu, Paduka. Paduka. Hanya terdapat satu kemungkinan untuk hal ini, Paduka. Yaitu Paduka harus membuat sebuah danau yang lebih indah dari Danau Manasa. Sehingga para angsa mungkin akan tertarik untuk pindah dari sana, Paduka. Baiklah, buatlah danau besar yang tak jauh dari ibu kota. Dan buatlah sayembara untuk memilih pemburu yang paling terampil. Baik, Paduka. Enggak.
Kokezim mana Kokezim? Kokezim cari, bentar lagi keluar. Oh iya, enggak, Kokezim dari sana. Setiap harinya, utusan raja mengumumkan bahwa Pengumuman. Raja Samyama dengan senang hati memberikan danau ini dengan semua isinya dan daerah di sekitarnya sebagai hadiah kepada semua burung serta menjamin keselamatan semua penghuninya. Tidak ada nelayan yang diizinkan mendekat. demikianlah semua burung mulai berdatangan. Bangau, flamingo, dan burung air lainnya, serta burung-burung penyanyi kecil memenuhi cabang pohon yang berdiri kokoh di pinggir danau. Lebah-lebah bersenandung di antara kembang-kembang, merak merentangkan ekornya, dan menari gembira mengitari danau. Dan ayam pegar mengintip dari semak-semak. Semuanya penuh kebahagiaan dan kedamaian. Saat mengikuti sayembara, pemburu ini gagal menangkap mangsanya karena mereka hanya mengandalkan kekuatan tenaganya saja untuk menangkap. Pemburu ini memasang perahu dan menangkap sayembara. Kemudian terpilihlah dia sebagai pemburu yang paling terakhir. Sejak hari itu, si pemburu berbuat sesuai apa yang diperintahkan oleh raja kepadanya dan menjaga danau tersebut. Ia dikenal sebagai Kemaka, yang berarti si pemburu kema. Suatu hari, ketika awan hitam lenyap dari langit yang mendung, ketika bumi dan danau Manasa tersenyum dengan eloknya, beberapa pasang angsa muda dari suku angsa Bodhisatwa bersiap terbang untuk perjalanan yang jauh. Mereka melewati kota-kota dan hutan-hutan, dan akhirnya melihat danau buatan sang raja yang terletak di sebuah lembah yang indah dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Mari berenang di danau tersebut yang terlihat seperti rumah kita sendiri, kata seekor angsa, dan semuanya setuju. Mereka terkejut ketika melihat bahwa semua burung air telah berkumpul di danau ini. Ketika memandang sekeliling, mereka melihat pohon sala, kadamba, argiena, dan keteka yang dihinggapi burung-burung penyanyi. Mereka melihat merak dan ayam pegar, dan semuanya terlihat sangat bahagia dan puas. Tak ada ketakutan yang mengganggu kesenangan polos mereka.
Mereka sangat gembira dengan apa yang mereka lihat, sehingga berharap semua teman angsa mereka juga dapat menikmati danau indah ini. Di kejauhan, terlihat Pati Angsa Emas Sumuka menyampaikan keinginan para angsa dengan menghadap Raja Angsa Emas Datarata. Manusia itu penuh siasat dan ahli dalam perencanaan. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Selama ini tidak ada danau demikian. Janganlah pergi ke tempat itu. Tetap sajalah di tempat kita mencari makan seperti biasanya. Meskipun Raja Angsa Emas telah melarang, namun semua teman angsa berharap mereka juga dapat menikmati danau indah tersebut. Raja Angsa Emas kemudian mengalah dengan ditemani 90.000 angsa. Ia pergi dan mencari makan di sana. Bu kata suruh gini aja udah. Tetap pada brewok. Datang ngapain? Menyingkirkan perasaan dengki, tiada kata dusta, tiada kata cela, selalu bertindak bijaksana. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan tenggelam. Jauhkan perasaan iri, menyingkirkan perasaan dengki. Tiada kata dusta, tiada kata cela, selalu bertindak bijaksana. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan tenggelam. Indahnya kasih, indahnya berbagi, bahagialah insan di bumi. Oh, rentangkan tangan, jalin persahabatan menuju masa depan. Oh, tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang,
beserta 90.000 angsa lainnya berenang dengan santai di antara teratai dan menikmati keindahan danau buatan sang raja. Tanpa mereka sadari, pemburu Kemaka datang dan mendekat dengan jaring dan jebakannya dengan tujuan untuk menangkap angsa-angsa itu. Untuk memperingatkan kawanan yang lain, ia berteriak nyaring bahwa ia telah tertangkap. Saat angsa-angsa telah terbang ketakutan ke udara, hanya Sumuka yang tetap bergeming di sisi rajanya. Raja, Tinggalkan tempat ini. apapun takdirmu tuanku, maka itu juga akan menjadi takdir saya. Saya selalu ada dalam keadaan suka, tak akan kutinggalkan dirimu dalam keadaan duka. Mungkin nyawaku akan berakhir di sini, seperti burung lainnya yang terperangkap. Mengapa harus mengikutiku? Dan apa manfaatnya jika kita berdua mati? Dharma mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh meninggalkan sahabatnya. Bahkan ia harus mengorbankan nyawanya. Hal tersebut telah engkau buktikan. Dan oleh karenanya, aku memintamu untuk pergi sekarang. Di samping itu, engkau juga harus menggantikan kedudukanku. Tidak, tidak akan kutinggalkan dirimu Raja Datarata. Karena itu bukanlah tindakan yang mulia. Selagi berbicara satu sama lain, pemburu datang dan mendekat. Ketika melihat bahwa hanya satu ekor angsa yang tertangkap dan satu angsa lagi tetap di sisinya karena kehendak sendiri, ia sangatlah heran. Aku bertanya-tanya, kenapa burung ini yang memiliki kebebasan tak menggunakan untuk melarikan diri? Bagaimana mungkin kau bertanya-tanya, mengapa aku tak melarikan diri? Tidakkah engkau tahu bahwa kebaikan rajaku kepadaku telah mengikat hatiku kepadanya melalui jebakan yang telah menjerat kaki tuanku? Apakah ia bagimu? Semuanya tak terbang, tapi engkau? Ia adalah rajaku, sahabatku, yang sangat kucintai, lebih nyawaku sendiri. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya dalam keadaan susah? Aku tak menginginkan kalian berdua. Dia terbanglah dan bergabunglah sama kawanan kalian. Jika engkau menginginkan salah satu dari kami, bawalah aku. Tubuh kami hampir serupa dan usia kami sama. Lepaskanlah rajaku dan bawalah aku segera. Dengan demikian, engkau tidak akan kehilangan hadiahmu. Jika engkau tidak percaya, ikatlah aku segera setelah engkau melepaskan rajaku. Rasa syukur dari semua angsa
akan menjadi milikmu, karena telah membiarkan raja para angsa yang mereka cintai pulang dengan selamat. Pemburu, meski sudah terbiasa dengan kekejaman, sangat tersentuh oleh cinta kasih satu angsa ini terhadap sahabatnya, sehingga akhirnya melupakan perintah raja untuk menangkap mereka. Jika kesetiaan semacam ini ditemukan di antara umat manusia, maka itu akan menjadi keajaiban. Aku harus mengaturkan hormatku padamu, karena mustahil aku mampu berbuat kejam pada ia yang demi dirinya merelakan nyawamu. Aku akan membebaskan tuanmu. Semoga engkau yang telah mengembirakan hatiku, karena telah rela membebaskan raja para angsa, dapat terus berbahagia bersama sahabat, kerabat dalam ribuan tahun ke depan. Namun, agar engkau tidak dimarahi oleh raja, bawalah kami berdua ke hadapannya dengan keranjang terbuka tanpa ikatan. Raja pasti memberimu banyak hadiah. Baik. Di sini masuk nih. Hamba Paduka. Paduka, angsa ini yang menyagankan kepada saya untuk membawanya ke hadapan Paduka, sehingga saya dapat menerima hadiah dan tak dihukum oleh Paduka. Apapun hukuman mereka saat ini, meski tampil sebagai angsa, pastilah mereka jelmaan manusia-manusia agung. Kebahagiaanku kini telah rampung setelah melihat sosok sucimu. Sekarang, katakanlah, apakah para pemburu ini melukaimu dengan jaringnya? Yang mulia, pemburu tidak melukai hamba dengan perkataan ataupun senjatanya. Semoga dengan kehadiran sosok kami dapat memberikan kebahagiaan baginya, seperti kebahagiaan yang baginda peroleh darinya. Pemburu tentu saja menjadi kaya raya karena hadiah pemberian raja, dan segera berhenti dari pekerjaannya sebagai pemburu. Beberapa waktu kemudian, Datarata dan Sumuka membawa seluruh rombongan ke hadapan Raja Samyama untuk sekali lagi menghaturkan rasa terima kasih mereka. Di sini, Datarata mengajarkan dharma pada Raja Samyama, yang kemudian membungkuk hormat padanya dan mengikuti semua yang diajarkannya. Apabila dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, orang dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar, maka hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan yang kecil itu guna memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Kisah yang sangat menyentuh kalbu ini syarat dengan pesan moral tentang kesetiaan, persahabatan, pengorbanan, dan tentang kebijaksanaan.
Raja Angsa Emas Datarata itu adalah Bodhisattva Siddhartha yang kelak dalam kelahirannya yang terakhir menjadi Buddha Gotama, sedangkan Patisumuka kelak menjadi Ananda. Raja Samyama adalah Sariputta. Ratu Kema kemudian menjadi Bikuni Kema. Dan si pemburu itu kelak menjadi Cana di kelahiran mereka yang terakhir. Demikianlah pertunjukan sendera tasik, seni drama, tari dan musik Wihara Dewi Welas Asih dengan judul Golden Swan. Semoga pementasan drama ini bisa mengingatkan kita semua tentang pentingnya kesetiaan seorang sahabat. Sampai jumpa di lain pementasan dari kami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Jauh di batu, gunung san saya baku dirian.
minta tepuk tangan yang meriah semua. Demikian acara Waisak bersama kita pada tahun ini di Cirebon. Sampai ketemu tahun depan. Sekian acara Waisak kita pada tahun ini. Kepada para hadirin yang telah hadir, kami ucapkan banyak terima kasih.